Kira-kira untuk menambah penghasilan laundry ini apa yang cocok usaha sampingan? Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat menjelang hari puasa ini? Semoga pas hari puasa nanti, puasanya di saat menjalankan puasanya lancar-lancar saja. Topik kita kali ini sobat yaitu tentang tentang sharing dari salah satu pengusaha laundry. Ya mungkin ini dia sudah punya modal besar, atau bisa dibilang besar, karena dia katanya bisa juga mau membuka cabang juga. Nah cuman membuka cabang ini dia ragu. Nah pertanyaan dia kemarin, kira-kira untuk menambah penghasilan laundry ini apa yang cocok usaha sampingan? Nah terus saya tanya, apakah di sekitar ibu banyak pengusaha laundry? Lumayan banyak. Itulah jawaban dia. Nah terus saya mengasih jalan, dan ini semua untuk semua pengusaha laundry juga, ini termasuk peluang besar buat kita. Saya menganjurkan si ibu ini, bagaimana kalau ibu, jika lokasinya mengizinkan atau tempatnya besar, ibu sambil membuka usaha kebutuhan laundry. Contoh, atau bisa plastik laundry, bisa parfum, bisa juga deterjen literan. Nah kalau memang istilahnya pengusaha laundry banyak, ya kan, otomatis jika kita menjual kebutuhan laundry, otomatis itu pasti laris. Nah jadi datang jawaban dia, boleh juga tuh. Kebetulan di daerah saya menjual seperti itu ada, tapi agak jauh. Nah jadi cuman sobat, kalau istilahnya kita membuka sampingan seperti usaha sampingan seperti ini, menjual peralatan atau kebutuhan laundry, saya sarankan kalau bisa ya, apalagi kebutuhan plastik laundry ini, kita harus menyediakan plastik, semua jenis plastik, maksud saya semua jenis plastik. Karena kenapa? Penggunaan plastik laundry ini kan para pengusaha laundry berbeda-beda. Ada plastik yang merek wayang contohnya ya, ada plastik yang sistem tank dia. Jadi para pengusaha laundry ini kan plastiknya berbeda-beda. Jadi kalau memang dia ingin menjual seperti itu, ya harus kita menyediakan berbagai macam plastik ini dan berbagai macam ukuran. Nah jika kita lihat, begitu juga dengan deterjen. Nah deterjen ini juga, jika kita ingin istilahnya membuat itu jadi usaha sampingan, kita harus bisa mengusahakan deterjen yang berkualitas. Nah apalagi sekarang ini kan ada yang per 5 liter dia yang di dalam jerigen putih. Nah begitu juga dengan parfum. Tapi kalau masalah parfum laundry ini ya, saya bukannya istilahnya membeda-bedakan produk orang lain ya. Cuman parfum ini kan kebanyakan tergantung kita selera masing-masing. Nah kalau menurut saya pribadi, tipis kemungkinan ini bisa laku cepat. Beda seperti plastik tadi. Karena kenapa? Banyak para pengusaha laundry itu selalu mencari parfum yang berkualitas. Nah walaupun istilahnya, oh ini parfumnya bagus, kata orang,
Nah, kita kan dengar dari orang, kita beli kurang bagus juga, otomatis kita pasti mencari lagi. Nah, makanya saya bilang tadi kalau parfum ini ya agak susah kalau menurut saya prosesnya, karena saya di daerah saya ada jual parfum. Udah jelas-jelas di situ banyak laundry, penjual parfum ada, tapi pengusaha laundry ini mengambil parfum dari luar. Berarti kenapa? Kualitasnya kurang bagus. Nah, makanya saya bilang tadi kalau masalah parfum ini ya tipis kemungkinan kita bisa dapat untung cepat. Nah, bukan janji tidak untung, yang untung, tapi proses keuntungan kita agak lambat. Nah, penyebabnya ya mungkin peminatnya kurang, atau kualitas parfum kita kurang bagus bila dibandingkan dengan parfum yang lain. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau saya tergantung kita ya, mau membuka usaha sampingan parfum ini atau tidak. Beda seperti plastik tadi itu. Kalau plastik itu kan otomatis itu pasti terus berputar penjualannya. Karena kenapa? Jika banyak juga pengusaha laundry di sekeliling kita, banyak peminat plastik ini. Apalagi kita menyediakan berbagai jenis macam plastik dan semua ukuran. Itu pasti cepat. Nah, makanya pada intinya pertanyaan si Bu ini tadi itu saya sarankan ya, kalau bisa, apalagi kalau kita mempunyai lahan yang lumayan besar, lebih baik kita menjual atau membuat usaha sampingan menjual kebutuhan usaha laundry. Nah, jadi ini sangat peluang besar bagi pengusaha laundry. Nah, tapi ingat, kita harus bisa menyesuaikan harga kebutuhan ini juga, kebutuhan laundry ini juga. Karena kadang-kadang saya lihat ya di tempat saya sendiri, ya perbedaannya sih tidak pala banyak. Di sana contoh, di sana 18.000, nah di sini 17.000. Nah, begitu juga deterjen. Nah, makanya saya bilang kita harus bisa mengimbangi, mengikuti harga yang ada. Sama itu seperti pasaran laundry. Nah, ada yang 6.000 sekilo, ada yang 8.000 sekilo, bahkan ada juga masih yang 5.000 sekilo. Jadi dalam perdagangan ini atau bisnis perdagangan ini kita harus bisa menyesuaikan harga. Nah, supaya tidak terjadi seperti yang sering banget saya lihat ya. Emang masih musim, harga 6.000. Padahal bahan baku laundry udah mahal loh. Nah, itulah kata-kata yang sering dari para pengusaha laundry. Nah, jadi makanya saya bilang tadi sobat, kalau bisa kita harus bisa mengikuti harga yang ada. Nah, jadi itulah tadi sobat solusi yang paling tepat untuk si ibu ini supaya bertambah pemasukan usaha laundrynya. Ya, saran saya pada intinya yaitu kita lebih baik membuka usaha sampingan, yaitu menjual kebutuhan usaha laundry. Oke sobat, kira-kira sampai sila penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.